Halo, Dok Des. Selamat malam. Halo. Iya, Dok Des. Sudah tak? Halo, Dok Des. Yuhu. Dok Des. Dok Des, sinyalnya kok putus-putus ya? Dok Des. Halo. Ini sinyal saya atau sinyal Dok Des ya? Teman-teman bisa minta respon? Apakah dengar suara saya? Halo. Dah, hilang. Sebentar. Nah, kita undang lagi. Wah, jamaahnya sudah banyak ini. Hilang iku lho. Sing ilang Loh, iku apane? Confused. lo kan bisa menghilang, Dok. Ah, iya. Tuh. Goib, goib. Iya, lo sakti nih. Oke, gimana, Dok Des? Habis ngapain, Dok? Ah, Mandor. tulinan. Tulinan ngapain, Dok? Waduh, segernya, Rek. Ya, 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 apa, ya, apa, ya, apa lah, ya, apa lah. Kali ngomong Iya, apa lah? iya. Ngomong ini, Dok Des. Ngomong Apa? soal personality, oh, kepribadian, Dok. Wah, Kepribadian. kepribadian. Nah, kepribadian ini kalau di ilmu saya ya, Dok ya. Kalau di Mm-mm. psikologi ini kan Mm-mm. eh jadi kayak apa ya? Menjadi suatu kayak kajian utama gitu loh, Dok, untuk memahami Mm-mm. tingkah laku, untuk Mm-mm. memahami sifat atau apa ya, Mm-mm. motivasi, perilaku, Mm-mm. bahkan psikopatologi. Nah, jadi seperti itu. Bahkan kan ini apa namanya sampai kalau dari kalau apa namanya kepribadian ini kan sudah ada dari zaman ini ya, Dok Des. Apa itu? Zamannya Romawi itu loh, Dok Des. Apa itu dari Ya. filsuf. Nah, itu kan ada sudah mengembangkan tipe-tipe personality kan, Dok Des. Nah, kayak Mm-mm. apa namanya kayak ya tipe sanguin, tipe pragmatis, nah kayak gitu itu. Nah, itu kan zaman dulu. Tapi buktinya kan Mm-mm. sekarang masih digunakan juga gitu loh. Bahkan kan Mm-mm. kalau dari kalau tipe-tipe itu kan katanya itu yang darahnya lebih banyak, apa itu yang tipe sanguin lebih banyak Mm-mm. darahnya. Terus kalau Mm-mm. apa pragmatis itu yang banyak dahaknya. Mm-mm. Nah, terus kalau Betul. yang teroris itu, Melankoli, nah kolerik gitu ya, ya. nah itu gitu Dok Des. Lebih Nah, terus banyak ini, kolerik itu banyak. Ya benar ya itu. Ya nah kayak terus. gitu. Nah ya Mm. udah, mungkin Dok Des Masalahnya bisa. apa loh? Masalahnya apa loh? Masalahnya. Nah, saya pengen tanya nih, nggak ada masalah Dok Des. Dok jangan ngegas ya. Enggak, apa gas? Ya apa ya apa ya apa. Oke, apa namanya ya? Saya pengen tanya nih, kalau misalkan dari kajian neuroscience ya, ini seperti apa sih dok eh, kepribadian itu? Jadi maksudnya gini, eh, sebenarnya itu dibentuk dari apa sih kepribadian itu? Apakah dari lahir procot gitu ya dok ya? Itu sudah ada gitu. Nah, atau Mm-mm. gimana ya? Gitu mungkin Mm-mm. Dok Des kan ahlinya nih. Nah, Mm-mm. gitu-gitu. Jadi Gimana, gimana? saja nih, menurut neuroscience, iku kabeh Hmm. gombal. Oh gitu, Dok. Nah, Ya, gimana, saya gimana? kita ngomong deh Ah, sebetulnya. Pendekatan-pendekatan dulu ya, hmm, yang namanya personality itu ya, ah, hmm, sifat seseorang hmm, dibagi pada itu tadi empat tadi itu ya tuh. hmm. Ada yang namanya kolerik, Ya, plekmatis, terus hmm, sanguinis, sama hmm, melankoli itu. hmm, Karena waktu itu teori kesehatan itu didasarkan bahwa tubuh kita itu disusun oleh empat cairan itu. hmm, Empat hmm. cairan ya gombal sih aja niki ngono ya. Tapi kita membahas kenapa kok gombal kayak gitu Nah, itu tuh ya. betul. Gombalnya itu sejak mulai zamannya Mesopotamia dan Sumeria, bahwa Oh, manusia itu disusun empat. Terus kemudian pada saat yang namanya yang sekarang diagung-agungkan sebagai bapak sumpah kedokteran apa? Kamu tahu sumpah kedokteran apa? Hipokrates, Dok. Hipokrates. Hmm. Hipokrates itu juga apa namanya ngarang sak ngarang-ngarangnya soal yang namanya ngarang sak ngarang-ngarangnya soal yang namanya bahwa tubuh manusia ini, kesehatan manusia ini Hmm. karena ada empat unsur cairan yang imbang, gitu ya. Hmm. Kalau tidak imbang itu terus nanti jadinya sakit. Nah,
lebih lagi Galen gitu ya. Ya, Galen itu yang mempertegas bahwa ini, dan itu diikuti ribuan tahun itu ya. Jadi dulu kedokteran itu semacam keimanan gitu. Dulu tidak ada faktanya ya. Nah, pada saat orang mulai mempelajari anatomi, membedah yang namanya tubuh manusia ini, ternyata yang namanya melankoli itu, yang namanya cairan hitam itu, nggak ono itu. Empedu hitam nggak ada dok berarti? Empedu hitam itu nggak ada gitu. Jadi yang cairan merah darah sanguin itu ketemu itu ya. Kole itu yang namanya kolerik, kolerik itu artinya cairan empedu itu. Ya. Kuning itu ada Kuning. barangnya itu ya. Plekmon alias dahak itu juga ketemu itu ya, yang namanya pembuluh limfe, di limfe itu ada. Oh ini nih yang sebut koleria, ini yang sebut loh lah yang melankoli mana yang namanya empedu hitam, nggak nemu itu. Padahal yang namanya empedu hitam atau cairan hitam itu ribuan tahun dianggap sebagai biang keladinya semua penyakit itu. Oke. Iya itu. Jadi kalau misalkan ini kanker nih, harus dikeluarkan dari, kalau kankernya itu sampai sampai yang namanya radangnya, ngambilnya harus dari jauh itu. Itu loh, kamu tahu, di bekam itu loh. Oh. Itu mengeluarkan cairan hitam. Lah gobloknya orang dulu-dulu itu enggak tahu kalau yang namanya cairan hitam itu sebetulnya darah yang keluar dari pembuluh darah itu. Oh. Loh tapi ya dengan ngayal yang demikian itu ya sudah hebat di zamannya itu ya. Karena mereka enggak tahu soal anatomi, ngarang sak ngarang-ngarangnya itu ya. Ya itu. Nah, terus akhirnya kepribadian orang ya disebutkan dari 4 humor tadi itu. Ya, yang berdasarkan kalau orang itu cenderung darah merahnya banyak disebut sanguinis. Orangnya cengingisan petakilan gitu ya, itu. Ya, itu. Kalau yang kolerik itu orangnya ya gitu deh gitu. Semua ngamuan, dianalisa kabeh gitu. Kono aja ngamuan tapi kon nguasno aku. Enggak loh dok. Saya enggak bilang apa-apa loh dok. Ngomong ngamuan tapi nguasno aku. Kon iki gak jelas iki elok iki. Loh asumsi itu dok namanya. Saya kan memang ya. Kok ganti minumnya. Apa ini? Ada, ya. Ada tuh. Oh gitu. Oke. Enak itu dok, seger. Terus, ya, terus. Itu yang namanya melankoli, terus kemudian kolerik, terus itu sebetulnya adalah personality yang didasarkan atas pengetahuan pendekatan kuno gitu. Sebetulnya pendekatan ini bukan pendekatan sains, pendekatannya pendekatan filosofi gitu ya. Lah ilmumu yang kamu pelajari sampai kamu lulus itu ya. Dok, banyak psikolog loh ini, Dok. Gak apa-apa itu. Iya, benar. Ya, ilmumu yang kamu pelajari sampai kamu lulus itu semua pendekatannya pendekatan filsafat. Tidak ada yang pendekatan sains itu. Benar. Ya. Jadi kalau kamu tanya, ini semua gimana menurut neuroscience? Menurut neuroscience gombal kabeh gitu ya. Oke. Kenapa? Iya. Karena pendekatannya pendekatan filosofi itu. Oke. Ya? Filosofi. Sekarang psikoanalisamu berdasarkan apa? Dari Freud. Iya, Freud ya. Freud itu pendekatannya juga pendekatan filsafat. Lah, kenapa psikologimu kok milih Freud, gak milih Jung misalnya? Iya. Lah, kan tapi gitu. Jung kan juga dibahas, Dok. Lah, iya. Juga, Tapi psikoanalismamu milih Freud apa milih Jung? Iya, Freud sih kalau psikoanalisa. Nah, kenapa kok nggak milih Jung? Lah, kan itu namanya cherry picking gitu kan. Dua-duanya itu tidak berdasarkan fakta itu. Kamu bayangin aja Freud itu membuat ngarang teori psikoanalisa itu dari mimpi pasien-pasiennya. Gendeng nggak coba? Lah kamu juga percaya, mengimani itu lama.
itu diimani lama oleh psikolog-psikolog itu. Sampai Ya. sekarang, Dok. Loh, tapi sekarang psikologi sudah menganut yang namanya psikobiologi atau Ya, biopsikologi. ya, betul. Ya, bukan lagi diajarkan asumsi-asumsi Freud yang ngawur itu. Ya, tapi ya ngawur-ngawur gitu banyak pengikutnya sih gitu ya itu. Iya, benar, Dok. Iya, pengikutnya itu banyak. Ya, Nah, sampai sekarang kalau aku nanya deh. Freud itu mengembangkan psikoanalisa awalnya gimana? ya dari zaman dia itu Awalnya kalau sebelum dia melakukan psikoanalisa, yang dilakukan apa? topo, Menghipnotis. iya, menghipnotis, Jadi betul. pasien-pasiennya dia itu dihipnotis. Bayangin aja, orang kayak gini kamu jadikan acuan, gendeng aja kamu ya. Tapi sampai jatuh cinta loh, Dok, pasiennya Freud Ya itu. itu, karena kalau yang namanya hipnotis itu kan berhadapan-hadapan. Tatap mata saya, itu Hmm, ya. hmm, hmm, Lah, hmm. memang pasien-pasiennya Freud itu yang dihipnotis itu adalah pasien-pasien histeria semua. Pasien-pasien yang sedang Oh. cari perhatian itu. Lah merasa diperhatikan sama Om Brewok yang cabul ini ya. Iya, karena seksual, Dok. Selalu dipandang Iya, dari seksual. semuanya itu ya sama Freud itu dihubungkan dengan seks itu. Cabul banget orang ini itu. Ah, iya, betul, Loh betul, lah Dok. kamu kok ya percaya loh itu gak sih aneh ya itu. Buktinya lulus loh, Dok. Loh, Saya sampai iya. Kamu lolos karena kamu mengamini Freud. Kalau kamu protes, enggak gini, enggak lolos kok kamu. gitu ya, Dok ya. Dok, Iya, itu. tapi kalau ngomong soal psikoanalisa kan sudah oke, ya Oke, udah. Terus ya. akhirnya ada beberapa teori-teori lagi ya, Dok ya, kayak si Jung itu Hmm, ya. Nah, Jung ya. ini kan juga bahas juga kan, Dok, bahwa kayak sampai sekarang kan juga digunakan dari muncul beberapa alat tes yang biasa saya gunakan kayak MBTI itu kan, Dok, di Ya. mana itu kayak apa namanya teori tipologi ya, Dok ya, di mana itu ada Ya. beberapa tipe-tipe gitu. Nah, itu gimana, Dok? Apakah memang itu kalau dari segi neuroscience itu make sense? Bukan make sense sih, bagaimana maksudnya gitu loh. Kalau menurut dari Ya. hmm, Semua yang diterima itu kan sebetulnya dalam rangka menyederhanakan masalah. Gitu. oke. Bahwa personality orang itu begini, 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 begini. Hmm, Faktanya secara neuroscience tidak ada orang yang sifatnya sama. oke. Ya, secara neuroscience tidak ada dua orang yang sifatnya sama. Enggak ada. Jadi yang namanya sifat itu seperti spektrum warna gitu. Oh, berwarna-warna gitu ya, Dok ya. Nggak ada Iya, yang itu ya. Spektrum warna. Tidak ada orang yang punya sifat yang sama. sama. Gitu. Nah, kalau ada orang tipenya ini adalah tipe penyabar, itu kamu mencoba untuk menyederhanakan masalah itu. Ya. Jadi personality, kolerik, pragmatis, teorinya, jumlah teorinya, siapa namanya, Freud itu kabeh gombal. Mereka itu tidak melakukan itu semua pada yang namanya apa namanya evidence based, enggak. Mereka itu Oke. mengembangkan itu atas teori yang dikembangkan sendiri. Asumsinya dia ngomong macam-macam itu ya. Bayangin aja, super ego itu tuh dipegang orang berapa lama itu. Sampai sekarang. Nah itu kan nggak ada Pan- sebetulnya itu. Karena neuroscience yang namanya ego, super ego itu gombal mukio kobong ya itu. Gak ono itu. Secara neuroscience gitu ya. Oke. Jadi kalau itu gimana? Itu bukan sains itu. Lah apa? Pokoknya bukan sains itu. Oh, Ya. oh, gitu ya. Ini ada yang nanya, kalau Bukan. penelitian nih. Kau nih. Iya, betul memang. Ada. Lah terus kok diterima itu gimana ceritanya itu. Tidak Kan ada ini zaman. penelitiannya, tidak ada dasarnya. Cuman orang kagum aja sama Om Brewo ini ya itu. Kok bisa ngayal kayak gitu. Bayangin aja, menurut semua teorinya Om Brewo itu didasarkan atas dikotomi seks yang laki-laki dan perempuan.
Om Iya. Brewok itu enggak tahu kalau yang namanya sejenis kelamin itu tidak dua. Gitu. Iya, betul, betul, Dok. Bayangin aja, begitu yang namanya kita paham bahwa jenis kelamin itu tidak dua, teorinya Om Brewok itu salah kabeh loh. Iya. Iya ya, Dok ya. Nah kan as simple as that. Kita ternyata Mm-mm. tahu bahwa yang namanya jenis kelamin itu tidak Tidak dua. dua. Bahkan yang namanya Om Brewok ini misoginis banget itu. Perempuan itu subordinat, laki-laki ordinat itu. Perempuan itu seumur hidupnya itu cemburu sama laki-laki karena mereka nggak punya penis loh Nggak ya. punya penis. Ini teori opus sih sakjane ngono ya itu. Aduh, Om Lah, Prewo, Om Prewo. sing gendeng mana kabeh uang percaya ya itu. Wes aku koclok kabeh kok jane ya. Oke, Dok. Waduh, Ya. ini kuliah sudah wis gini kok ya sih percaya, Dok ya. Tapi gak apa-apa loh. Ya, Itu ya, kan ya. loh, Oke. kuliahmu itu seanggepen koyo kuliah teologi ngono lho kan padha ae. Ya. Oh, gitulah, Dok. Jadi Ayo filosof lah. Nah, kan dari awal kan sudah aku Iya sih. ngomong. Psikologi dulu. Itu pendekatannya pendekatan filosofis itu. Pendekatannya pendekatan filosofis, bukan sains. Kalau kamu nanya secara neuroscience, secara neuron gombal kabeh, gombal mukio kobong ya gitu. Wis gombal, mukiyo pisan. Kobong pisan ya. Kobong pisan. Ajur jum. Makanya. Oke. Itu ya. Jadi kalau kita, sekarang kalau misalkan, kalau ditinjau dari misalnya neuroscience, personalitiku opo gitu ya. Gitu. Ya. Gimana, Dok? Yang disebut personality itu kan watak dasar, sifat dasar ya. Ya, itu. Apakah ada? Ya ada gitu. Ada orang yang memang dasarnya kucluk, ada gitu ya. Kucluk wes itu ya itu. Dasarnya kucluk, ya itu. Jadi personalitinya apa? Dia itu kucluk, campur blow on, campur sok tahu ya. Jadi macam-macam loh itu. Oke. Ya. Ini wis kucluk ya, wis goblok tapi keminter, kudu tak guyang banyu ae gitu ya. Itu adalah personality. Jadi kalau kita melihat gini loh ya. Di otak kita itu ada sirkuit emosi gitu ya. Sirkuit emosi bagaimana dia merespon gitu ya. Ya sekali lagi yang namanya emosi itu adalah bagaimana caranya otak ini mengenali pola dan bagaimana otak itu merespon pola. Itu adalah emosi gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pola, dia misalkan ada kambing makan terus dia melihat sak kelebatan, iki adalah kelebatan gini, ini adalah pola dari kelebatannya misalnya macan misalnya. Dia langsung melayu gitu ya. Ya, melayu aja, lari itu ya, itu. Itu adalah pola. Nah, emosi itu ya memang emosi. Emosi itu adalah senjata utama untuk kita bertahan hidup selama mungkin. Itu emosi itu, ya. Jadi, nah, emosi ya jadi ada emosi. Ya, sifatnya wedhus misalnya, gak podo loh itu. Ono wedhus sing ngembek terus iku. Ono lho iya ta? Kan iku delok nih, kon lek ono kate ono ble-blean iku. Wasno ae wedhus-wedhus iku. Kan beda-beda ngono. Iya benar. Suaranya kan juga beda-beda ya, Dok ya, meskipun sama. Kon lek duwe kucing ya. Ya, iya benar. Itu sifatnya beda-beda itu. Iya betul, Dok. Lah, berarti ono enggak kucingmu sing kolerik ngono kan gak ono ngono. Kucing sanguinis ngono. Kan gak ono ya itu. Kalau kita mempelajari dari kucing saja, sifat masing-masing kucing itu beda-beda, ya. Ya. Sifat kucing itu beda-beda itu. Anjing juga gitu. Jadi, secara neuroscience yang namanya personality itu tidak ada yang sama dan tidak bisa dikelompokkan. Kenapa? Variabelnya terlalu banyak itu. Misalkan, bagaimana misalkan bedes ini ya merespon ketakutan. Masing-masing orang itu beda. Ya, sekarang ada variabel dia merespon ketakutan. Variabel mereka merespon kesenangan.
variabel mereka merespon kelaparan. Variabel mereka merespon kebahagiaan. Ada berapa variabel? Ada banyak variabel. Jadi begitu banyak variabel kamu kelompokkan, yo gendeng kon ya. Yang ngeluh, Dok. Lah meletek dasmu ya. Garing untumu sampai meringis gitu sampai garing untumu ya. Iya betul, Dok, benar. Lah karena ya begitu banyak. Oke. Nah, jadi yang namanya personality itu ya bervariasi, spektrum itu secara neuroscience itu ya. Itu ya begitu. Nah, kalau kita membahas kok iso mbien wong iki koyo ngono itu ya itu. Tapi kan kamu nggak pernah diajari ngritik Freud itu kan enggak itu. Ya. Enggak sih. Lah gimana wong ya wong psikologimu itu apa namanya? Mbak Brewo ini bayangin aja. Mbak Brewo ini ya humanis. Iya. Iya. Lah kamu kira Mbak Brewo ini nggak humanis? Humanis dia. Iya. Aku tanya saiki, yang kamu maksud humanis itu apa? Yang tidak humanis itu apa? Apa itu humanisme? Jadi kalau dari aliran humanisme itu kalau dari psikologi ya, Dok ya. Artinya bahwa manusia itu bebas, maksudnya itu ada emosi positif, emosi lagi deh. Kan? Nggak ada emosi positif ya. Emosi positif negatif kayak baterai positif negatif. Apa itu? Yang kamu tak kasih tahu, yang disebut filsafat humanisme itu adalah pada saat manusia berfilsafat itu sudah tidak lagi mengkonsumsi teologisme. Paham? Jadi yang namanya lelembut itu gak ono itu. Itu yang disebut humanisme. Yang disebut humanisme itu pada saat manusia itu tidak lagi mengkonsumsi teologi. Itu namanya humanisme itu ya. Contohnya ya Nietzsche gitu ya, Nietzsche gitu. Itu humanisme. Nah, ideologi-ideologi yang lahir dari teori dari filsafat humanisme ini yang pernah gede ada 3 gitu ya. Fasisme, liberalisme dan komunisme. Semua ini humanisme. Mereka tidak lagi menyangkut pautkan filsafat itu dengan lembut model apapun ya. Itu yang namanya humanisme itu ya. Gitu ceritanya apa itu humanisme. Lah Freud itu juga humanisme. Dia nggak percaya ada apa namanya hal-hal gaib, nggak percaya dia gitu. Tapi dia itu yang ngawur juga gitu. Ngawur. Tapi pada saat itu dia di antara yang ngawur itu dia sebetulnya paling nggak ngawur itu. Tapi tetap ngawur sih gitu. Ngawur tapi paling nggak ngawur. Tetap ngawur itu. Karena ya kita bahas ini ya, kita bahas Freud nih, rasan-rasan Freud. Artinya dari mana dia apa namanya menghasilkan teori-teorinya itu. Ya itu tadi. Dia itu sebetulnya dosen anatomi. Iya, dia itu kerja di bagian anatomi itu. Nah, pada saat itu kan banyak perempuan-perempuan Eropa itu yang mengalami histeria itu apa namanya? Histeria ya, apa namanya? Reaksi konversi itu ya, reaksi konversi itu. Kejang gitu. Lah karena apa lah mereka ditekan ya sama laki-laki dalam keadaan dunia yang patriark kayak gitu, perempuan-perempuan gampang histeria itu. Dan jarang ya, hampir tidak ada laki-laki yang histeria. Makanya itu disebut histeria. Itu penyakitnya wong wedok. Histeria itu berasal dari kata histero, uterus rahim. Jadi orang histeria itu bermasalah dengan rahimnya. Jadi pada saat sebelum eranya Freud, orang kalau histeria terus kemudian reaksi konversi itu dipekangkan terus disemprot air dingin vaginanya supaya uterusnya dingin. Loh kurang ngawur apa coba?
Oh, sampai segitunya ya dok ya zaman Iya, dulu tuh. dulu itu. Oke. Dan itu dokter-dokter percaya semua zaman segitu ya, sebelum abad 18 ya. Nah, yang namanya Freud itu, dia punya pandangan lain. Ini mesti ada sesuatu deh itu ya. Tuh. Nah, dia belajar hipnotis gitu. Dia percaya bahwa orang-orang histeria itu bisa disembuhkan dengan hipnotis itu. Ya. Pulang dari Austria, dari belajar hipnotis itu, dia menghipnotis pasien, dimusuhin sama teman-temannya yang ada di situ. Dia tidak boleh praktek di bagian anatomi. Dia buka sendiri praktek di rumah itu. Buka sendiri. Lah, pasiennya banyak itu. Pasiennya banyak, dihipnotis sama dia. Tatap mata saya. Mata saya. Nah, masalahnya timbul banyak pasien-pasiennya yang jatuh cinta itu. Nah, dia terus kemudian dia berbid'ah itu ya, berinovasi gitu ya. Bid'ah. Bid'ah. Bahasa Arab bid'ah itu artinya innovation, inovasi gitu ya. Berinovasi, oh kalau gitu gimana kalau kita nggak pertatapan? Ungkur-ungkuran loh. Gitu. Ungkur-ungkuran sampai nyatet takon itu, mengembangkan. Nah, terus dia memberikan nama itu psikoanalisa. Dia ngasih tahu gitu ya, itu. Nah, itu yang membuat dia menjadi mengembangkan yang namanya psikoanalisa. Lah, pada saat itu, nah dia mulai menganalisa sifat-sifat orang dari mimpi-mimpi yang jadi bayang wae kon iki yo. Dia mengembangkan ilmunya itu dari mimpi-mimpi pasiennya. Lu kok ya percaya kurang goblok apa sih gitu kan. Oh, betul. Nah, iya. Sekolah larang-larang ya, Dok ya. Lah terus ternyata kok jadi gak apa-apa. Wis anggepen kau niku sekolah sulap ngono lah itu ya. Gitu ya. Iya, padha ambek sekolah teologi lho padha ae silaan gitu. Gombal kabeh ya itu. Tapi ya enggak apa-apa, tapi ya kamu itu hebat loh ya itu. Belajar ilmu-ilmu yang aneh-aneh yang goroh kabeh itu. Kamu itu dengan sepenuh hati loh itu. Ya iyalah Dok, kan wis kadung lah iya. Loh ya, tapi gak apa-apa loh. Nek kon gak lulus kon gak iso nyambut gawe nang rumah sakit kok ngene lah. Ya. Lah ya bener makanya. Iya. Ya, ngono lah. Teman-teman psikolog halo. Ya, bayangno iki ya. Terus iku ya yang jenenge aku iku mbiyen ya tahun 80 iki, tahun 80. Tapi mau keruntuhan teori psikoanalisnya sudah runtuh sih pada tahun 70-an terakhir itu. Pada saat yang namanya histeria bisa hilang diobati dengan litium. Gombal kabeh iki psikoanalisa iki gitu ya. Ya apa rek Pak Gondrong iki? Pak Lah iya iki, Mbak Brewo iki ya. Tapi aku itu ya mikir, orang-orang kok bisa percaya sama orang gendeng kayak gini sih ya itu. Bayangno aja itu ya, sifat perempuan itu. Jadi dia menggunakan dikotomi laki-laki dan perempuan untuk menganalisa sifat-sifatnya itu. Bahwa mulai kecil perempuan itu iri, envy karena yang namanya dia nggak punya penis loh ya. Gendengnya yo gini. Iya, Dok. Ya, tapi banyak maksudnya itu kok masih dipakai ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, beberapa kepribadian kayak misalkan si Alport ya Dok ya, si Gordon Alport itu Dok tentang kan juga melahirkan Big Five kan Dok, Big Five personality itu loh Dok, teori itu. Iya, I know. Terus itu gimana Dok kalau menurut dokter? Pripun Dok? Ya tetap aja itu kan pendekatan filsafat. Iya sih. Dok, CC, baiklah jangan lupa inhale, exhale. Wes menter Mbak C. Itu kan pendekatan filsafat itu. Iya ya, benar-benar iya ya, betul-betul.
Pendekatan self tidak ada. Kalau kamu baca yang namanya bukunya Stephen Hawking yang The Grand Design itu ya, di kalimat pertama filsafat sudah mati. Filsafat sudah mati. Untuk menjelaskan fenomena alam, dia menggunakan sains itu ngenai gitu. Oh, no apa gak bukti nendi ngono ya gitu. Aduh, ampun, berarti wis kuliah kuliah suwe-suwe ya Dok ya, ternyata ya dibujuki. Loh ya gak apa-apa lah, kan kuliah teologi itu kurang apa gitu. Iya sih, bener-bener Dok. Pak, pertanyaanmu kok sekarang masih banyak yang dipakai? Lah primbon juga dipakai kok saiki gitu. Iya Dok, bener Dok. Loh, kon niku ya gak usah aneh-aneh. Wong pinter-pinter iku profesor doktor fisika itu. Saya percaya kartu tarot itu, bayangno itu. Oh iya tarot bener, itu masih itu ya dipakai. Gue percaya orang kamu nanti ini kartu loh diocut ngene ya. Gendeng ae ya. Oke, keren luar biasa. Ya. Jadi kalau kamu tanya, loh ini kok masih dipakai? Lah jangan kan filsafatnya filsafatnya Om Brewok ini. Wong kartu tarot aja digawe kok. Iya ya. Jangan kan gitu, dukun aja masih banyak ya Dok ya. Lah iya. Kon kate tak usir mau mulai dhewe ngono jarene. Rukia ya Dok. Langsung ini kaya pahlawan bertopeng. Ya. Ning kena. Ya. Oke. Iya loh. Berarti sebenarnya kalau kepribadian sendiri kalau dari neuroscience itu datangnya dari mana Dok atau letaknya dari mana? Oke. Kalau yang membentuk kepribadian setiap bedes ya seluruh otaknya gitu. Oke, yang membentuk kepribadian adalah otak. Otaknya. Otak. Cara dia melihat, cara dia mendengar, cara dia berpikir, setiap orang beda gitu. Ya, setiap orang punya yang namanya motor korteks, setiap orang punya yang namanya visual korteks, setiap orang punya yang namanya auditory korteks, setiap orang punya semuanya dan itu semua berbeda-beda itu. Ini ya loh. Botol yang kamu lihat dengan yang kulihat itu berbeda sebetulnya. Kalau kamu lihat ini, warnanya apa loh? Pote. Ya. Pote sing mbok delok ambek pote sing tak delok itu beda. Cuman kita sepakat ini warnanya putih itu. Ya. Jadi otakmu merekam gambar ini dengan otakku merekam ini itu berbeda. Hanya kita sepakat ini putih itu. Iya. Ya, makanya ada orang sing gak seneng warna putih, senengnya warna abang. Ono sing wong delok abang ulap motone itu ya, itu. Itu karena kita melihat itu tidak sama gitu. Makanya ada orang yang seneng lukisan apa namanya, lukisan ekspresionis. Ada orang yang seneng naturalis. Kenapa? Karena kita melihatnya tuh beda sama orang gitu. Jadi kalau secara neuroscience, apakah ada personality? Yo ada, tapi tidak ada yang sama. Apakah personality itu terus kemudian dibentuk oleh apa? Ya utek ini yang membentuk personality, sifat-sifatnya. Apakah kamu ini emosional, apakah kamu rasional, lebih emosimu itu ada yang kamu itu pemarah, apa penyabar atau pembohong atau pengarang gitu ya. Ngarang itu. Ngarang tok iku isine ya itu. Pengarang ngarang itu ya. Sifat-sifat lembut. Lah lembutnya gorong ono sifatnya ngerti, gendeng ya. Lah bayangno lho, sifat-sifat lembut. Lah lembutnya gak jelas ono apa gak kon kok ngerti sifatnya. Kurang ngarang opo ya itu. Gitu ya Dok ya. Kalau tuyul kan sifatnya contoh lah ya, tuyul. Misalkan kamu boleh deh percaya tuyul itu. Tapi sekaligus kamu nggak percaya amat. Kamu boleh percaya tuyul. Percaya tuyul itu ada.
Tapi kamu nggak percaya-percaya amat itu. Misalnya, kamu saiki duwe Alfamart. Terus sing jogo muni ngene, "Bu Elo, maaf, ini uangnya dicolong tuyul." Percaya kan? Enggak. Ya, kan nggak percaya. Percaya tuyul sing ndi itu. Tuyul das ireng, Dok. Lah iya, ya itu. ATM sak munu kae kok gak tahu dicolong tuyul ngono. Iya. Lah Dikei iya. koco, Dok. Kalau katanya zaman dulu dikei koco. Apa Dikasih nih? koco. Jare ngene, kenapa tuyul nggak ada yang bisa ngambil uang di ATM? Dia nggak tahu PIN-nya. Loh gitu. Ada yang tiwas kula beli tuyul. Ya. Oke Dagelan ya. tuyul dia, Dok. Jadi Oke. yang namanya personality adalah dibentuk otak ya. Otak ini yang memproduksi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita menyikapi semua hal. Itu adalah cara kerja otak. Dan otak dua bedes itu tidak akan pernah sama. Lah sekarang ada 7,8 miliar bedes di dunia ini ya. Berarti personality ada berapa? Ya 7,8 miliar itu ya. Itu. Kalau secara neuroscience ya. Kalau secara Om Brewok ya mana Om Brewok iki ngarang. Om Brewok mana, Dok? Ya. Om Brewok ini loh mau ngomong ngarang, ada ego, ada ada super ego. Super ego. Lambene Om Brewok ini lemes kok ya. Lamis, Dok, kalau nggak gitu kan nggak sampai sekarang kan, Dok. Om Brewok itu ya dalam segala hal lumayan liberal, kecuali dalam seksualitas. Bagi dia, seks yang sehat adalah heteroseksual. Tok wes, dah. Gitu. Ya, dia nggak tahu kalau ada orang itu seneng ambek Harley Davidson, terus kemudian seneng ambek jaran, padahal nggak ngerti dia itu. Iya. Seneng sama meja gitu ya, Dok, meja ya. itu. Kaki. Nah itu dia nggak paham itu. Lah iku kok ngono kok ya mbok melok wong goblok ngono. Ya apa sih, Dok? Lah ngomong apa ini saya? Enggak, tapi aslinya ya. Tapi aslinya Om Brewok iku pinter. Saking pintere kon digoblok-gobloki meneng ae ngono. Betul, Dok, betul. Ya, bayangin aja. Masa iya sih gitu ya. Jadi dia itu misoginis banget. Jadi perempuan itu adalah ordinat laki-laki, subordinat laki-laki, ordinatnya hebat gitu ya. Ya. Nah, itu yang membuat teorinya itu loh. Semua teorinya didasarkan dikotomi seksual. Aku nanya, kalau orang itu mengatakan seksual itu ada dua, itu salah gitu. Jadi semua teorinya Om Brewok itu salah kabeh gitu ya. Berarti salah kabeh, Dok, salah kabeh. Ya apa iki, Dok? Yes, bola Om Brewok ini ya. Apa iki, Dok? Meneh praktek iki apa iki, Dok? Loh, gak apa-apa. Kamu harus istiqomah goroh. Loh, ngono. Istiqomah goro, bujuk-bujukan. Loh, iya, kon kan ambek bojomu ya istiqomah goroh. Kok iso, Dok? Lah, yo, kan mesti ana sing mbok gorono. Kon bojomu sing gak weruh mesti ro ono. Mesti ono. Lah, mesti ono. Kamu harus istiqomah supaya suamimu tetap bahagia. Loh gitu. Oke. Tadi pasienmu itu gorono kabeh itu. Dok, banyak pasien saya juga di sini, Dok. Ya gak apa-apa. Cek nih ngerti lek digoroi ku nyenengkan itu. Gitu ya. Tapi ya, ayu kok, Dok. Iya makane. Iku lho kon dikon Indra dolanan kartu tarot iku lho ya apa bayang. Meneh tak tuku kartu tarot aku. Lah iya, bayangno lho. Iku wae lho. Dokter iku lho ya, dokter iku. Ayo sak kene lihat tarot. Aku takon. Loh, kamu percaya kartu tarot? Loh, ini nih fakta. Fakta ndasmu gondol iku ya itu. Dia bisa menentukan sifat seseorang dari kartu tarot. Kocok, dokter iki loh itu ya. Bener-bener iya ya. Profesor pun ada yang percaya, Dok ya. Ya iya. Makanya kamu apa? Apa loh? Ada yang bilang, Bu, semangat besok ada ngetes jam 10. Salah satu pasien.
apa ini dok? Wes rebo ya apa iki aku. Sampeyan itu. Ya, Oke. salah. Sampeyan. Tapi ya sekarang kalau kita pendekatannya sekarang neuroscience ya. Neuroscience misalkan menentukan kan sekarang sebetulnya misalkan kamu ini loh ya, kamu ini kan sebetulnya nggak perlu bener apa gak, sing penting itu pasienmu puas ya itu. Iya, betul, Dok. Ya, itu. Masih mbok goroi lho lek puas gak apa-apa lho ngono. Kayak wong ndelok sulap iku lho. Ya, kayak orang nonton sulapan itu loh. Dia kan dibohongin. Puas dia itu. Sampai pulang tuh muji-muji pesulapnya. Sakti ya pesulapnya ya. Padahal pesulap iku yo kabeh iku trik goblok ngono ya itu. Ya. Gitu ya, Dok ya. Aduh. Iya. Ya. Oke. Berarti itu. Dok, berarti kalau misalkan ada kayak gangguan kepribadian. Nah, itu gimana, Dok, kalau dari neuroscience, Dok? Ya, gangguan kepribadian itu sebenarnya nggak gangguan. Ya, gangguan kepribadian itu satu. Yang disebut gangguan itu apa sih, lo? Ya, gangguan itu disorder. Iya ya, disorder apa, ya gangguan. Intinya itu apa? Intinya itu berarti maladaptif, Dok. Jadi sesuatu bukan gitu. Seperti apa, Dok? Yang disebut gangguan itu kalau dia itu merasa terganggu, loh. Oh ya, oke. Merasa terganggu. Merasa terganggu. Kalau ganggu orang lain itu namanya kelainan, gitu. Oke. Ya, disorder, gangguan dan kelainan itu ya. Ya, jadi misalkan seseorang dianggap misalkan orang homoseksual itu bukan penyakit itu. Tapi ya, kalau betul. Dia merasa terganggu dengan orientasi seksualnya, lah itu yang namanya gangguan. Ya, disorder ya. Benar kan? Ya, betul. Ya? Jadi aku tanya lagi, yang namanya gangguan kepribadian itu kalau dia merasa terganggu. Ya, kalau enggak ya enggak itu. Ya, kadang-kadang lu jengkel no wong liya sing terganggu ya itu. Ya. Gitu ya, Dok. Tapi sekarang itu kalau sudah dia mengganggu orang lain juga dianggap gangguan itu. Ganggu orang lain itu. Jadi dia merasa terganggu atau mengganggu orang lain itu. Ya yang gendeng mana orang lain terganggu padahal sakjane areke gak lapo-lapo. Iku sing temen-temen gangguan itu. Contoh tahu ngapain ya, Dok ya? Contoh homofobik. Orang lain gak ngapa-ngapain dia loh, dia terganggu. Gendeng ya itu. Homofobik loh orangnya. Kecuali kalau orang homonya itu terus dia melakukan harassment ke dia. Lah ya itu dia terganggu gak apa-apa. Yang homo ada di Amerika, dia ada di Surabaya itu loh, terganggu dengan homo. Orang gendeng itu namanya ya itu. Hah? Bener nggak ganggu dia kan, Dok? Lah orang nggak ganggu dia gitu, ya? Ya, itu yang namanya gangguan lah. Yang namanya gangguan kepribadian. Sekarang aku takon, yang menurutmu gangguan kepribadian itu sing ya apa sih lo? Ya aku tanya, supaya kita itu sama. Menjelaskannya apa? Ya, jadi dia merasa terganggu dengan mungkin dari sikapnya ya, kalau kita ininya ya, kalau kita sederhanakan, terganggu dengan sikap dirinya sendiri. Misalkan anxiety, kecemasan ya, Dok ya. Anxiety, kecemasan. Dia terganggu dengan dia gangguan kepribadian. Terganggu dengan kecemasannya atau sampai dia itu aku kok padahal atau sampai dia memunculkan perilaku OCD. Itu kan seperti itu. Kalau OCD jelas itu gangguan. Jelas gangguan. Wong jenenge OCD, obsessive compulsive disorder ya. Disorder. Ya, ini gangguan, jelas gangguan. Nah, tapi yang namanya personality disorder itu
gitu. Kan ada orang yang kepribadian ganda. Wah, itu ya. Split ya. Ya, ya. Memang ada sih gitu, tapi ya nggak koyok film Split ngawur aja ya gitu. Ya, itu kan ada ya dok ya di ID ya, disorder identity apa di ID ya. Jadi dia itu ya yang disebut di ID ya personality termasuk personality disorder. Orang kesurupannya termasuk personality disorder sebetulnya dia itu ya. Ya, terus dia menjadi orang yang lain ya. Jadi apa dia membawakan personal yang lain itu. Dan disorder itu memang ditidi kok ya. Namanya ditidi ya itu. Iya. Ya. Ya. Nah, itu yang itu. Nah, tapi sekarang itu yang jelas karena kalau kita itu sebagai anggota komunitas, anggota dari populasi, kalau kita mengganggu populasi, itu juga namanya disorder gitu ya. Kita merasa terganggu juga disorder gitu ya. DSM-5 itu semuanya jadi lebih sederhana itu. Ya. Jenisnya kalau kamu tahu DSM-3, DSM-3 atau DSM-4 itu ya. DSM-2 apalagi. Jenis-jenis psikosa itu wakeh gitu ya. Ada schizofrenia. Ya. Nah iya, gitu ya. PPDGJ 2 itu. Wah, PPDGJ 2 itu akses berapa gitu. Meletek dasmu ngapalno ya itu. Tapi makin lama makin sederhana ya itu. Makin lama makin sederhana. Jadi DSM-5 ini misalkan psikotik gitu ya. Sederhana banget itu. Sederhana, psikosa itu sederhana. Oh, kalau DSM-3 ya yang DPDGJ 2 itu yang namanya psikosa itu ada yang namanya schizofrenia. Wah, schizofrenia itu ada schizofrenia hebefrenik. Wah, ada schizofrenia. Ada schizofrenik katatonia, ada paranoia. Meletek dasmu ngapalno wis ya itu. Karena waktu itu juga ya kan? Ya, iya betul dok, iya benar. Ya, itu yang namanya pembagian. Nah, karena makin lama psikolog dan psikiater itu lebih berpegang pada biologi, ya, makin sederhana makanya itu. Biologi ya karena di otaknya gitu. Jadi sekarang yang namanya psikolog dan psikiater itu psikologi ya pendekatannya adalah psikobiologi atau biopsikologi dari otaknya. Pendekatannya adalah pendekatan evolusioner itu. Kamu coba deh buka biopsikologi apapun itu harus ada penjelasan evolusionernya, ya. Nek kon gak percaya mbek teori evolusi, ya wis kon lereno dadi psikolog buka praktek kartu tarot lah wis enak ya. Mas Yani dijak kartu tarot wis. Wah, lae mati kartu tarot mau ganti main kartu ceki. Wis. Ya wis iku mah kartu domino itu. Ya, itu ada tanya bagaimana seseorang itu bisa menjadi kepribadian ganda. Yang ya itu adalah variasi dari kehidupan aja gitu. Ada orang yang mendadak aja misalkan karena level hormonnya berubah sedikit aja, level misalkan level serotoninnya berubah sedikit aja, terus penampakan sifatnya itu berubah itu. Kamu pernah nggak pada saat orang itu biasa-biasa begitu tersinggung dia jadi orang lain loh, ngamuk nggak bisa dikandani gitu. Ya. Pernah. Jadi sebetulnya dia itu mengalami perbedaan sifat enggak? Iya. Berubah itu. Engko nek wis mari ngamuke, apik maneh dek. Nah, jadi ini sudah split sebetulnya, split disorder sudah itu. Ya. Gampang kan jelaskan kayak gini ya, Lo ya. Iya. Sederhana. Sangat mudah iya. Lah iya. Enak kan? Lah Dok. Loh, kon enak lho kok sinau ambek aku. Kon sinaunan aku tak goblok-goblokno, tak enak lho kon. Ayo Dok, belajar Dok. Mau Dok, gak apa-apa wis. Kita nono Dok.
Ya itu seperti itu. Ini Dok, aja perbedaan itu hmm, loh, ada yang nanya hmm, perbedaan sifat pada saat apa? PMS. Jelas, karena yang namanya cara Oh, kerja otak itu hmm, ada yang namanya organnya, ada konstelasi otaknya, ada amigdala, ada ini. hmm, Pada saat yang namanya PMS itu, hormonalnya itu berubah, level hormonnya itu hmm. berubah. Ya, ya. Begitu Oke. level hormonnya berubah, sifatnya jadi berubah itu ya. Ya, bayangin Oh, aja perempuan-perempuan yang PNS itu. Koyok kucing mari hmm. nglairno diutek lang. Oh, ya. Oh. Ya Senggol itu. baca ya, Dok. Senggol moro ya itu. Ya itu. Engko nek Senggol murus. nek wis mari PMS yo Ceria beres lagi. maneh. Ya itu. Nah aku takon, sakjane itu kepribadian ganda apa gak ngono iku? Iya. Ah, iya. Padahal cuma gara-gara estrogen Hormon. dan progesteronnya Hmm. naik. Durung mana nek kemudian serotoninnya naik turun, dopaminnya naik turun ya itu. Jadi kepribadian itu Hmm. dibentuk oleh satu konstelasi otaknya, ya. Terus kemudian hormonal. Terus kemudian neurotransmitter. Antara satu neurotransmitter dengan neurotransmitter lain saling saling bersaing. Antara hormon satu dengan hormon yang lain saling bersaing. Antara konstelasi otak satu dengan yang lain saling bersaing. Akhirnya jadilah seolah-olah ya manusia ini punya free will padahal ya enggak, itu cuman otak, kimia di otakmu saling bersaing gitu ya. Oke. Nah, Dok, gitu. banyak pertanyaan ini, Dok. Boleh, Iya. terserah. Apa? Ini, Dok. Ini saya dari Dinpun, terus nggak tahu apa. Ya, Saya ini bertanya kalau linking awareness, berkomunikasi dan memahami isi hati hewan itu bagaimana? Loh, oh, kalau mau memahami isi hati hewan, kamu buka hatinya, levernya kamu lihat ada apanya. Itu. Kalau pingin tahu levernya hewan itu. gitu Gampang ya, kan? Dok. Lah iya, kamu Gampang pertanyaannya banget. bagaimana melihat isi hati hewan? Kamu buka hewannya, kamu belek, hatinya itu kamu keluarin, kamu iris. Isinya ono opo lo? Lah gampang sih. Ya. Hmm. Oh, Iya, isinya kan betul, Dok, opo-opo. betul. Lo ya wes itu ya. Ya. Simple as that ya Iya ternyata ya, no. Dok ya. Kau nek takon kepingin ero Hmm. jeroane hewan, ya bukan gitu ya. Kalau ingin melihat hati hewan gimana? Lo ya buka hatinya itu. Buka, cari levernya, dibuka levernya. Oh ternyata isinya itu podo ambek livernya kucing, podo ambek livernya sapi, ngono ya itu. Pertanyaan yo aneh-aneh Bener, ada bener, itu. bener. Oh, gimana Ya Ikai? kan tak Dok, pengen tanya. Ah, iya iya. mana iki? Dok, Hmm. ada tak orang Ya. yang sangat peka dengan stimulus dari lingkungan? Lu yo akeh itu. Akeh wong baperan Ah. iku akeh gitu ya. Hmm. Lebih gampang itu. Orang Hmm. kene ngerasani kucing, dia yang tersinggung gitu ya. Maksudnya Bu Ika tadi itu gini loh, Dok. Eh, Nanya pertanyaan sama saya sih. Maksudnya ini ada nggak ya kalau misalkan sensorinya itu sangat sensitif. Jadi maksudnya itu Oh, sampai nah, kayak kayak ada. kucing itu kan. Nah, kayak gitu loh, Dok. Ada ya, Dok Ada, ya memang ya. ada. Karena Hmm. yang namanya nilai ambang sensitivitas setiap orang itu beda-beda. Ada orang ya Oke. sakit dikit aja, waduh mengeluhnya kayak orang mau mati. Wah, tapi ada orang yang sakit hebat tapi dia santai-santai aja gitu ya itu. Oh, Oh, gitu oke. loh ya itu. Hmm. Oh, dadi wong iku sing gampangan lho, aja angel-angel. Iya, bener, Dok. Setuju. Daripada Senengane ngeluh ya, Dok ya. ngono. Lah iya ngono. Anek takon isi hatine hewan ae kok niku aneh-aneh iku mau sapa arek iku mau. Anak anak Gak sapa iku mau? tahu. Anak sapa iku mau? Ya anaknya orang, Dok. Lah Dok, iya. terus Apa? apa namanya? Apa tadi ya? Lupakan, Dok. Apa ya tadi? Seru ini, Dok. Apa ya? Lupa. Sampai lali. Oh iya, ini berarti kalau misalkan kepribadian itu bisa nggak sih, Dok, dirubah? Nah, Bisa, sangat bisa. ya apa, Dok? Sekarang gini, kepribadian dibentuk oleh Hmm. otak.
Kalau mau mengubah kepribadian harus Mm-mm. mengubah otaknya. Bisa nggak berarti? Bisa. Bisa. Apalagi dengan Neuralinknya Oh. kemarin itu gampang. Tuplek orang ngamuan Oh dipasang iya Neuralinknya ya. itu. Jadi nggak ngamuan. Iya ya. Orang gendeng Hmm. dipasang itu, gendengnya hilang. Orang beriman dipasang iku, imannya hilang. Loh kan enak itu. Iya ya dok ya. Berarti istilahnya kalau bisa dioperasi gitu bisa ya dok ya. Dimanipulasi. Dimanipulasi bisa. Loh pakai Bisa obat aja bisa dioperasi. kok itu. Oh. Loh gak usah dioperasi, pakai obat. Hmm. Bisa kok. Orang yang Oh iya ya halusinasi obat betul betul. dikasih lah, orang Mm-mm. halusinasi dikasih haloperidol, halusinasinya hilang gitu. Iya benar Ya. benar benar Jadi benar. sifatnya udah berubah itu. Kon pertanyaan ngono lho ya, gampang lho jawabnya ya ngono. Iya sih dok. Barangkali kan dari kayak ya teori lagi sih, nggak bisa nggak situ. Jadi kayak perubahan perilaku kan dok, perubahan perilaku misalkan dari stimulus dan nah kayak teori belajar Bandura, nah teori lagi Nah, tuh. itu dia teori laki ya. Teori belajar manusia ngeprekete kabeh kok ya. Padahal kalau kita itu belajar dari bukti itu lebih gampang itu. Menurut teori ini, menurut teori ini, menurut lah sing bener sing endi ngono ya gitu. Ya, jelaskan bagaimana pembelajaran Oke menurut teori. oke. Mau meletek dasmu ya. Loh, sampai ajur dok. Lah iya. Dok ada yang nanya Neuralink piro regone. Oke, Itu. dok ini waktunya tinggal 2 menit dok. Oh iya, wes oke. Closing Iya, statement oke ya. dok. Gini, mungkin, closing statement gimana dok? Jadi yang namanya personality itu memang ada. Hmm, Tapi tidak bisa oke, dikelompok-kelompokkan. Karena setiap orang punya personalitinya sendiri-sendiri. Ya. Dan personality itu oke, dibentuk oleh otak. Ya. Dan teori-teori oke. personality mulai yang namanya mulai gayanya brewola jumlah persifat iku kabeh gombal ya wis. Kalau menurut neuroscience ya. Wis ngono tok ae. Lo. Oke, wes gitu tak ya. Iya. Oke dok, terima kasih banget atas penjelasannya sangat luar biasa. Jadi tahu saya kalau saya dibujuki. Kon wingi kan dibujuki. Saiki kan bujuki pasien-pasienmu. Bujuk ono kabeh ya itu. Dok, banyak pasien saya. Ya gak mau. Oke. Oke, terima kasih ya dok. Iya, selamat malam, sehat selalu. Oke, thank you loh. Ya.